Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bertemu, duduk di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kita karunia, Allah berikan kita limpahan rahmatnya sehingga kita bisa kembali menuntut ilmu di rumah Allah ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan membahas sebuah hadis yang penting, yang mana juga hadis ini pernah kita singgung di hadis arba'in sebelumnya, yaitu tentang larangan berzina, membunuh dan juga larangan untuk murtad. Dan ini adalah hadis yang ke-14. Tapi sebelum kita memulai seperti biasa kita dengarkan dulu pembacaan hadisnya, dan insyaallah kali ini kita sama seperti 2 minggu yang lalu kita akan membacakan syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah dan juga syarah dari Ustaz Firanda hafizahullah. Naam. Tafadhal ya akhi. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu al-imamu Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf an-Nawawi fi kitabihil arba'in an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithur rabi'a asyar an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu la sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anak-anak kelas 7 kemarin sudah dikasih tahu kunyah beliau. Siapa kunyah sahabat Abdullah ibn Mas'ud? Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Oh ya, kelas 8 kelas 8 bukan kelas 7. Nah, Abu Abdurrahman. Nah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dari salah satu 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Wan nafsu bin nafs. Yang kedua adalah orang yang membunuh orang lain. Orang yang membunuh orang lain. Yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad. Dia keluar dari agamanya dan keluar dari jamaah, yaitu kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, kama dzakarul musannif,
wal lafdhu li Muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim seperti yang disebutkan oleh penulis. Namun lafaznya adalah milik Imam Muslim. Ya, lafaznya adalah milik Imam Muslim. Illa annahu qala, ya, namun di dalam tambahan riwayat di dalam Sahih Muslim ada tambahan, ya, yaitu tambahannya la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ada tambahan itu. Yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ada tambahan lafaz ini. Taib, ya. La yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Dari sini, ya, kita mendapatkan sebuah petunjuk bahwasanya asal darah seorang muslim itu adalah haram untuk ditumpahkan. Asal darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Enggak boleh, ya. La yahillu damu mri'in muslimin, ya, enggak halal darah seorang muslim. Jadi haram, asalnya enggak boleh ditumpahkan. Ya. Jadi di dalam Islam, di dalam agama kita, darah yang tidak boleh ditumpahkan itu ada dua macam. Darah yang tidak boleh ditumpahkan di dalam agama kita ini ada dua macam. Yang pertama adalah darah orang Islam. Yang pertama adalah darah orang Islam. Ya, dan ini banyak kita dapatkan di dalam dalil Al-Qur'an, ya, dan juga As-Sunnah. Ya. Sebagaimana hadis yang telah kita baca ini menunjukkan haramnya darah seorang muslim. Kemudian ada juga, ya, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu adalah haram. Apa? Darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Ya. Haram, darahnya enggak boleh ditumpahkan, hartanya enggak boleh dirampas, dan juga kehormatannya enggak boleh dijatuhkan. Ini haram, ya, sesama muslim enggak boleh. Kemudian dalil yang lain, ya, di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minam muta'ammida fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah wa 'addallahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima." Ya, kita perhatikan, "Wa may yaqtul mu'minan", kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-93. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan", barang siapa yang membunuh seorang yang beriman, ya, muta'ammidan, sengaja, balasannya apa? Fajazauhu jahannam, diancam dengan neraka jahannam, khalidan fiha, bisa, ya, terancam dengan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah, kata Allah. Allah murka kepada orang tersebut. Wa la'anah, dan Allah mengutuki orang tersebut. Wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan baginya azab yang pedih. Allah sediakan baginya azab yang pedih. Ini adalah ancaman besar bagi seseorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Namun bukan artinya kita menafsirkan ayat ini seseorang yang melakukan dosa besar dia akan kekal di neraka. Enggak. Ya, kita enggak mengartikan seperti itu, nanti jadi seperti orang Khawarij, ya, mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka. Namun pelaku dosa besar berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di akhirat, ya, dia di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a udzib, ya, kalau Allah kehendaki Allah akan mengazabnya, ya. Kalau Allah menghendaki Allah akan mengampuninya. Ini pelaku dosa besar.
Namun di sini ayat ini menunjukkan ancaman yang sangat berat, diancam dengan 5 ancaman tadi. Ya, jadi nggak boleh, haram menumpahkan darah seorang muslim. Ya. Dan masih banyak dalil lain ya yang mengatakan bahwasanya darah seorang muslim itu adalah haram ditumpahkan. Ini yang pertama, jenis atau macam yang pertama tadi. Sekarang macam yang kedua. Yang pertama, darah yang nggak boleh ditumpahkan dalam agama Islam adalah darah seorang muslim. Yang kedua, darah orang kafir yang dia tidak memerangi Islam. Darah orang kafir yang dia tidak memerangi Islam. Atau kita katakan ya darah orang kafir selain kafir harbi. Darah orang kafir selain kafir harbi. Ini macam yang kedua. Karena ya kita harus tahu ya orang kafir itu bermacam-macam. Bukan dengan satu jenis. Ya. Orang kafir itu ada 4 macam. Orang kafir itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kafir harbi. Ya ini orang-orang yang memerangi Islam di medan perang. Inilah yang diperintahkan untuk diperangi dan dibunuh saat kita jihad. Ya. Gak masalah. Dibunuh. Perang kita dengan orang-orang kafir harbi yang memerangi Islam di medan jihad. Nah, ini kafir harbi. Kemudian yang kedua ada kafir zimmi. Kafir zimmi. Ini yang kedua. Ya. Apa itu kafir zimmi? Kafir zimmi adalah orang kafir ya yang tinggal dalam suatu kekuasaan negara. Yaitu negara Islam. Ya, negara Islam dan dia mengikuti aturan-aturan negara tersebut. Ya, dia mengikuti aturan-aturan negara tersebut, misalnya bayar jizyah ya atau pajak kita katakan dan lain-lain. Ya, dia mengikuti aturan negara tersebut. Ini kafir zimmi. Kemudian yang ketiga ada namanya kafir musta'man. Kafir musta'man. Ya. Apa itu kafir musta'man? Kafir musta'man adalah seorang kafir yang berasal dari negara kafir yang memerangi Islam. Negara ini negara kafir yang memerangi Islam, namun dia datang kepada negara kita meminta perlindungan. Intinya seorang kafir yang meminta perlindungan. Ini kafir musta'man. Dia meminta perlindungan, ya, kepada negara Islam, kepada penguasa Islam, dia meminta perlindungan. Ini kafir musta'man. Kemudian yang keempat adalah kafir mu'ahad. Yang terakhir ya kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Yaitu seorang kafir yang memiliki perjanjian damai. Ya, perjanjian damai dengan negara Islam, ya, dengan negara Islam. Dan ini jenis kafir yang paling banyak didapatkan di zaman ini. Ya, kafir mu'ahad ini adalah jenis kafir, orang-orang kafir yang banyak didapati di zaman ini. Dari seluruh orang kafir tadi, ya, dari seluruh 4 jenis orang kafir tadi, ya, yang boleh diperangi itu hanya jenis yang pertama. Yaitu kafir harbi. Setelahnya ya, selainnya kafir zimmi, musta'man dan juga mu'ahad ini enggak boleh diperangi. Bahkan Nabi SAW mengancam, ya, mengancam seseorang yang membunuh kafir mu'ahad. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengannya, ya, maka dia tidak akan mencium bau sorga. Ini sangat-sangat keras ancamannya dari Nabi SAW. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman.
Ya. Padahal bau surga itu dapat dirasakan dari jarak 40 tahun perjalanan. Jauh bisa tercium. Namun ini orang ini tidak bisa mencium baunya apalagi memasukinya. Ya, ini sebuah ancaman yang sangat berat kepada orang yang membunuh kafir mu'ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, "Ala man zalama mu'ahadan." Ketahuilah, barang siapa yang menzalimi kafir mu'ahad, awin taqasahu, atau mengurangi haknya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau dia memperkerjakannya di luar kemampuannya, ya, au akhadha minhu syai'an bi ghairi tayyibi nafsin, atau dia mengambil haknya tanpa dia ridhoi, ya. Apa kata Nabi SAW? Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku akan menjadi lawannya di hari kiamat kelak. Ini ya mengerikan, ya. Ini sebuah ancaman yang mengerikan dari Nabi SAW, ya. Dan walaupun di hadis ini disebutkan hanya kafir mu'ahad, ini juga termasuk di dalamnya kafir zimmi dan musta'man, ya. Nah, sebagian kelompok-kelompok, ya, yang mudah membunuh, ya, yang mudah mengkafirkan, mungkin mereka melakukan bom bunuh diri kepada orang kafir dengan dalil-dalil ini, ya, dengan dalil-dalil orang kafir itu bunuh, ya, bunuhlah mereka orang-orang kafir itu. Mereka mungkin nggak tahu dengan rincian orang-orang kafir ini, ya, dan juga mereka beranggapan bahwasanya kita ini perang terus, ya, kita beranggapan perang terus. Makanya kesalahan mereka ini ditinjau dari dua sisi, ya, kesalahan kelompok-kelompok yang mereka itu suka membunuh, ya, suka kita dapatkan berita-berita begitu, ya, mudah sekali menumpahkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah orang kafir yang dia nggak tahu ini kafir harbi atau kafir zimmi, musta'man atau mu'ahad, ya. Ini mereka ini tersalah dalam dua sisi, ya. Yang pertama, mereka menganggap orang kafir ini sama semua. Mereka menganggap semua orang kafir ini kafir harbi semuanya, kafir harbi semua. Yang kedua, ya, mereka menganggap bahwasanya kita dalam keadaan perang terus. Kita dalam keadaan perang terus. Inilah yang menjadikan pikiran mereka kacau dengan dalil-dalil yang ada, dengan syubhat-syubhat yang ada, ya. Maka kita nggak boleh, ya, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan kita Salafi, ya, kita nggak boleh sembarangan, ya, membunuh orang-orang kafir, ya, membunuh orang-orang yang ada perlindungan. Bahkan juga kalau misalnya ada, ya, ini dilakukan oleh penguasa, kita bersama penguasa suatu negara. Naam, ya. Ini untuk orang kafir, ya. Lantas bagaimana dengan seorang muslim yang ditumpahkan darahnya? Begitu besar ancamannya tadi dari Nabi SAW untuk yang membunuh orang kafir mu'ahad. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang ditumpahkan darahnya? Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, ya, bahwasanya seorang muslim, ya, kehormatannya dan darahnya itu lebih mulia, ya. Kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah yang kita agungkan, ya, yang kita agungkan, sangat kita agungkan. Diriwayatkan, ya, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau sedang memandang Ka'bah. Beliau sedang memandang Ka'bah. Lalu beliau berkata, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki walal mu'minu a'zamu hurmata 'indallahi minki." Wahai Ka'bah, alangkah agungnya dirimu, alangkah agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Namun ketahuilah Ka'bah, kehormatan seorang muslim itu lebih agung di sisi Allah dibandingkan dengan keagungan dirimu wahai Ka'bah. Ini perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini bisa kita dapatkan dalam riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani
rahimahullah. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda di dalam sabda beliau, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Ya. Hancurnya dunia, ya, itu masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Begitu agungnya kehormatan dan darah seorang muslim, ya. Begitu agungnya kehormatan dan darah seorang muslim. Namun kita sayangkan sekarang ini, ya. Kadang-kadang kalau kita baca berita, ya, begitu banyak pembunuhan terjadi, begitu mudah, ya. Sekarang ini wallahu alam, ini memang tanda-tanda akhir zaman. Begitu banyak darah ditumpahkan, ya, begitu banyak darah yang ditumpahkan. Padahal dia tahu itu muslim, ya, itu muslim. Namun begitu mudah sekali dia menumpahkan darah saudaranya. Naam. Baik. Jemaah sekalian, ya, tadi telah kita dengarkan atau kita sampaikan bahwasanya dalam agama kita ada dua darah, ya, yang tidak boleh ditumpahkan. Yang pertama adalah darah muslim dan kedua adalah darah kafir selain kafir harbi. Kemudian dijelaskan lagi di dalam hadis tadi, illa bi ihda salas. Darah seorang muslim itu asalnya adalah haram untuk ditumpahkan kecuali dengan 3 sebab atau salah satu dari 3 sebab. Ini yang akan kita bahas, ya. Sebab yang pertama adalah tadi as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani, seseorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Ya, kemudian dia berzina. Dan sebelum kita membahas, ya, seseorang yang menikah kemudian berzina, di sini penulis, ya, Ustaz Firanda hafizahullah, beliau menyebutkan pelaku zina itu terbagi menjadi 3. Pelaku zina terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelaku zina yang belum pernah menikah sama sekali, jomblo, ya, atau jomblowati, ya, pelaku zina yang belum pernah menikah sama sekali. Ini disebut dengan ghairu muhsan. Ini disebut dengan ghairu muhsan, pelaku zina yang belum pernah menikah sama sekali. Kedua, pelaku zina, ya, cowok atau cewek yang sudah menikah namun dia belum menggauli istrinya. Yang kedua, pelaku zina, ya, yang dia sudah menikah sah dengan pernikahan yang sah, namun dia belum menggauli atau menjima istrinya. Ini juga disebut dengan ghairu muhsan. Ini pelaku zina yang ghairu muhsan, ya. Apa pentingnya kita membagi di sini? Pelaku zina itu tadi ada 3, ya. Kita bagi ini pentingnya untuk melihat hukumannya, karena hukumannya berbeda antara yang sudah menikah dan yang belum menikah. Nah, 2 macam pezina ini, ya, 2 macam pelaku pezina ini tadi, pelaku zina ini hukumannya dengan dicambuk 100 kali di depan umum. Dicambuk 100 kali di depan umum. Wa tagribu am, dan ada tambahan diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Dan ini, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat kedua, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki, maka cambuklah oleh kalian, ya, mereka berdua itu sebanyak 100 cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Dan jangan kalian itu merasa berat hati melakukan hal tersebut. Jangan lemah lembut, jangan merasa kasihan. Jangan merasa
kasihan, ini kasihan, dicambuk 100 kali, apa enggak sakit? Enggak. Inilah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, lakukan. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yashhad 'adzabahum ta'ifatum minal mu'minin atau minal mu'minin. Naam. Ya. Dan hendaklah ada sekelompok kaum muslimin yang menyaksikan proses hukuman keduanya. Ada yang menyaksikan. Ya, jadi memang ini disaksikan di depan umum. Dan ini Masya Allah syariat ini ya, ini adalah syariat Islam. Ini adalah syariat Islam. Ya, jika syariat Islam ini ya ditegakkan, ya maka insya Allah pezina itu nggak ada. Ya, pezina itu nggak ada, takut untuk berzina dengan hukuman yang seperti ini. Takut untuk berzina. Ya, jangankan berzina, mendekatinya pun takut. Ya, takut. Namun sangat disayangkan juga sekarang, ya. Begitu disayangkan, ya. Banyak terjadi perzinahan, ya. Bahkan hal-hal yang mendekati zina ini banyak. Bahkan sekarang kalau kita dapatkan di TV yang dijelaskan itu bukan hukumannya. Ya, kadang-kadang kalau misalnya mendengar TV ada kasus pemerkosaan, waliyadzubillah, ya, kasus yang tidak enak ya untuk kaum wanita. Ini yang dijelaskan adalah kronologinya. Kronologinya demikian, bukan hukumannya untuk pelaku langsung. Pelaku dihukumi demikian, pelaku dihukumi demikian. Akhirnya yang dengar kronologi ini jadi pengen tahu gini. Akhirnya mulai membayang-bayangkan. Ya, ini harusnya juga jadi jadikan pikiran ya, bagaimana orang-orang itu takut dengan sesuatu yang diharamkan seperti zina, bukan malah menjadikan pengen tahu, ya. Makanya banyak sekali ya kerusakan di zaman sekarang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan-kerusakan akhir zaman, ya. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan. Taib. Ya, ini dua ini tadi dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, cewek atau cowok. Nah, karena kalau zina ya nggak bisa sendiri, pasti dua-duanya, ya pasti cewek sama cowok. Kemudian ya yang ketiga, model yang ketiga adalah pelaku zina yang telah menikah dengan akad yang sah dan telah melakukan jima dengan istrinya. Ya, ini disebut dengan muhson. Dan yang ketiga inilah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. As-sayyibu az-zani. Ya. Seseorang yang sudah menikah, ya, kemudian dia sudah berjima kepada istrinya, melakukan perzinahan, ya, ini hukumnya bukan lagi dicambuk, naik level, dirajam. Hukumnya dirajam. Apa itu dirajam? Mungkin anak-anak yang kelas 7 belum tahu, ya, dirajam itu dilempari batu. Dilempari batu sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Naam. Ya, dilemparinya dengan batu yang tidak besar dan juga enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil, ya, dilempari sampai mati. Para ulama, ya, di salah satunya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam syarah Arba'in beliau menjelaskan kenapa pelaku zina ini dilempari batu, ya, sampai mati. Apa hikmahnya atau apa penyebabnya? Karena seseorang saat dia berzina, ya, dan dia sudah menikah, seorang muhson kita katakan, ya, seorang muhson sudah menikah, sudah berjima, kemudian dia berzina, dia yang merasakan itu bukan cuma satu anggota tubuh, tapi ketika dia melakukan zina yang merasakan kenikmatan itu adalah seluruh anggota tubuhnya. Yang merasakan nikmat berzina itu adalah seluruh anggota tubuhnya. Oleh sebab itu hukuman yang pantas, ya, adalah dirajam. Dirajam itu, ya, maka dia juga merasakan kesakitan di anggota tubuh yang lainnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian, ya, perlu diketahui juga seseorang atau pezina tersebut, ya, ketika sudah dirajam di dunia,
maka di akhirat kelak ia tidak akan disiksa dengan sebab dosa zina. Ya, rajam itu sebagai kafarah, penebus dosa zina tadi. Jadi nggak akan diazab dengan dosa zina tadi. Tidak akan diazab dengan dosa zina tadi karena sudah mendapatkan kafarah dirajam tadi di dunia. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau kita katakan hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma nakalan minallah wallahu azizun hakim." Orang yang sudah tua baik laki-laki ataupun perempuan jika berzina maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Naam, ya. Jadi kita tahu dari 3 tadi 2 dicambuk, 1 dirajam, yaitu yang sudah menikah, sudah melakukan jima apabila berzina. Penegakan hukum bagi pezina. Bagaimana kita menegakkan hukum bagi pezina? Apakah bisa dengan tuduhan, oh fulan berzina, kemudian langsung dicambuk, kemudian langsung dirajam? Apakah yang melakukannya setiap orang atau penguasa? Ya. Penegakan hukum pezina bagi pezina ini dari 2 cara. Dari 2 cara. Yang pertama adalah ketahuan. Tertangkap basah. Dan ini yang menjadi syahid itu adalah 4 orang. Yang menjadi saksi itu adalah 4 orang. Antum ada 4 orang melihat fulan dan fulanah berzina padahal itu bukan suami istri, ya. Antum nanti ditanya, antum 4 orang ini saksi. 4 orang ini saksi. Kalau misalnya cuman 3 orang yang jadi saksi, 3 orang kurang 1, tertolak pengakuannya atau syahadahnya, persaksiannya tertolak dan mereka bertiga ini mendapatkan cambuk. Bahaya. Ya, jadi makanya jangan asal-asal nuduh orang berzina. Ya, dicambuk 3 orang ini. Berapa kali cambukan? 80 cambukan. Ya. Banyak. Ya, jangan asal-asal nuduh. Kemudian, kalaupun sudah ada 4 orang, kalian saksi, Ustadz, kita melihat fulan dan fulanah berzina. Berzina gimana? Iya, peluk-pelukan, cium-ciuman. Tertolak persaksiannya. Kenapa? Belum melihat, ya, keadaan mereka berzina. Memang harus sampai berzina. Ini baru dikatakan berzina. Namun kalau hanya pelukan, ciuman, ini belum dikatakan berzina. Kalau dikatakan seperti itu, persaksiannya tertolak. Ini juga mendapatkan cambuk. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Makanya di zaman sahabat, di zaman awal Islam sampai sekarang, persaksian dengan hal seperti ini, penegakan hukuman zina seperti penegakan hukuman bagi pezina dengan cara yang pertama, metode yang pertama ini hampir enggak ada. Kenapa? Karena susah sekali. Ya, karena susah sekali. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Mumti', ya, Syarhul Mumti', dalam Syarhul Mumti'. Kata beliau, walam yasbut az-zina bi tariqi syahadati min fajril Islam ila waqtihi wa inna ma thabata bi tariqil iqrar li anna syahadata sa'batun. Ya. Penetapan zina ini enggak pernah didapati dari awal Islam sampai sekarang dengan cara 4 saksi ini. Kenapa? Karena susah sekali. Ya, karena susah sekali. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah iqrar. Apa itu iqrar? Pengakuan seseorang. Ada fulan ngomong misalnya, saya berzina, ya, atau ada fulanah mengakui dirinya, saya telah berzina. Ini pengakuan. Dan ini yang banyak terjadi, ya, pengakuan seperti ini yang banyak terjadi di zaman sekarang, bahkan di zaman Nabi SAW. Yang diantaranya adalah kisah seorang wanita Al-Ghamidiyah yang berzina di zaman Rasulullah SAW. Wanita tersebut mengaku dirinya berzina, ya.
namun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka Nabi SAW memerintahkan wanita itu untuk kembali sampai bayinya lahir. Kemudian setelah lahir datang kembali kepada Rasul SAW, kemudian Rasul memerintahkan untuk dirajam. Kemudian Rasul SAW memerintahkan untuk dirajam. Setelah dirajam, wanita ini meninggal, Nabi SAW menyolatkannya. Nabi SAW menyolatkan wanita tersebut. Ya, sahabat Umar radhiyallahu anhu yang beliau terkenal dengan ketegasannya, ya, beliau berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau menikahi wanita seperti itu? Apakah engkau mensolatkan wanita, jenazah wanita itu? Padahal dia telah melakukan ini. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan. Ya, wanita itu telah bertaubat dengan sebuah taubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Kalau dibagikan, ya, kepada orang-orang di kota Madinah sebanyak 70 orang, itu mencukupi dengan taubat tadi. Ya. Makanya Nabi SAW mensolatkan wanita tersebut. Kemudian juga ada kisah sahabat Ma'iz, ya, yang beliau ini berkata kepada Nabi SAW, dia bersaksi kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah berzina. Nabi berpaling, ya Rasulullah, aku telah berzina sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Kata Nabi SAW, engkau mengatakannya 4 kali. Apakah engkau menciumnya? Iya, katanya, kata Ma'iz. Apakah engkau memeluknya? Iya. Apakah engkau menjimainya? Iya, kata Ma'iz. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat ini untuk dirajam. Ya, untuk dirajam. Ketika dirajam, ya, Ma'iz ketika dirajam, dilempari Ma'iz, ya, beliau ini merasa sakit. Beliau merasa kesakitan, akhirnya beliau bisa keluar dari tempat rajam itu, beliau lari. Enggak tahan dengan sakitnya dirajam. Enggak tahan dengan sakitnya dirajam, akhirnya beliau lari. Kemudian dikejar oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain capek, kelelahan ngejar si Ma'iz. Capek, ya, kelelahan ngejar si Ma'iz. Namun ada satu sahabat, ya, yang mengejar Ma'iz. Beliau adalah Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu. Disusul, kemudian dilempar dengan tulang betis unta. Dilempar, akhirnya meninggal. Ya, meninggal dengan tadi lemparan tersebut, ya. Kemudian dikabarkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Halla taraktumuh la'allahu ayyatub fayatuballahu alaih. Kenapa enggak ditinggalkan saja? Kenapa enggak dibiarkan saja? Mungkin saja dia bertobat, ya, kemudian Allah terima taubatnya. Ya. Nah, dari sini, ya, ulama menyimpulkan beberapa hukum dari hadis Nabi ini, ya, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, ya. Dari hadis ini ulama mengambil beberapa hukum. Yang pertama, hukum asal bagi orang yang telah melakukan zina dan tidak ada orang yang menyaksikannya adalah tidak perlu mengakui perbuatan tersebut dengan syarat dia bertobat. Dari perbuatan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, adapun pezina yang mengetahui bahwa dirinya tidak bisa bertobat dari zinanya dan dia takut, dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia takut terperangkap dalam hawa nafsunya, maka dia melaporkan dirinya kepada hakim. Dengan itu dia akan selamat dari hawa nafsunya. Nah, ini bisa kita dapatkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang telah mengakui berzina kemudian menarik pengakuannya, maka tidak ditegakkan hukum had atas dirinya. Seseorang mengaku berzina, kemudian dia tarik pengakuannya. Oh enggak, saya enggak jadi. Misalnya ada seseorang datang, saya telah berzina. Kemudian, kamu sudah berzina, ditanya? Oh enggak. Ya. Maka enggak ada hukum had atas dirinya. Ya, tinggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Syarhul Mumti'. Sudah azan? Kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit, ya.
Tadi telah dijelaskan ada 3 jenis zina berdasarkan dan juga beserta hukuman-hukumannya, ya, beserta hukuman-hukumannya. Namun di sana juga ada beberapa jenis, ya, beberapa jenis perbuatan yang itu sama dihukumi dengan zina. Sama dihukumi dengan zina. Di sini beliau mengatakan terdapat beberapa perkara hubungan badan lain yang para ulama mengatakan bahwa hukumnya sama dengan hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah kemudian dibunuh. Sama, berarti hukumannya dibunuh. Ya, hukumannya dibunuh. Hubungan badan selain muhsan tadi, tapi hukumannya juga dibunuh. Apa saja itu? Yang pertama adalah seseorang yang berzina atau menikah dengan mahramnya. Seseorang yang berzina atau menikah dengan mahramnya. Ini, ya, hukumannya adalah dibunuh. Karena Nabi SAW pernah memerintahkan hal tersebut. Bisa dilihat dalam Sunan An-Nasa'i, ya, hadis ke 7224. Di dalam Sunan An-Nasa'i hadis Nabi SAW, ya, beliau pernah memerintahkan seseorang yang berzina dengan mahramnya atau menikah dengan mahramnya untuk dibunuh. Naam. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang bersetubuh dengan hewan. Seseorang yang bersetubuh dengan hewan, ya. Walyazubillah. Dan ini, ya, ini kejadian seperti ini, ya, pernah terjadi, ya, di negara kita. Pernah masuk berita, Anda pernah baca kalau nggak salah, ya, ada seseorang menutupi hewan ini, maka ini dibunuh, ya, hewannya ataupun orangnya yang melakukan ini dibunuh, ya, ini dibunuh. Ini sudah kelainan, ya. Untuk apa ada wanita, ya, untuk apa sama hewan, ngapain, ya? Yang anak-anak, ya, nanti, ya. Maksudnya tuh jangan pikirkan itu dulu, ya. Antum ini, ya, makanya perkara yang sangat dahsyat ini kerusakannya, ya, kepada hewan. Ini dibunuh. Kemudian yang ketiga contohnya adalah liwat. Apa itu liwat? Homoseksual, ya, homoseksual. Penyuka sesama jenis, seperti perbuatan kaumnya Nabi Lut, ya, kaumnya Nabi Lut, ya. Apa kata Nabi SAW? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, ya. Siapapun dari kalian yang mendapati, ya, perbuatan atau orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, yaitu melakukan homoseksual, ya, maka bunuhlah pelaku dan juga korban, ya, dan juga korban. Jadi ini homoseksual ini penyakit, ya, penyakit. Dan kalau nggak diberantas dia nyebar, ya, penyakit. Dan kalau nggak diberantas dia nyebar, ya. Makanya, ya, perlu bijak dan kita harus hati-hati juga dengan penyakit ini, ya. Terutama misalnya yang notabene, ya, pondok-pondok yang banyak, misalnya kita ya, laki-laki harus benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadi suka sesama cowok karena enggak pernah lihat cewek, ya, jangan. Ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Fitrah, wanita, ada wanita, ya, nanti dan ada saatnya kalian nikah. Apalagi ini anak-anak TD yang sudah tamat, ini insyaallah, ya. Waktu-waktunya ada insyaallah nikah, ya. Lebih selamat nikah, ya. Jadi tadi ini pelaku homoseksual ini juga dibunuh. Dan tentu saja, ya, dari 3 hal ini tadi, ya, dari 3-tiganya ini tadi, dan juga pelaku zina yang sejenis dengan zina ini itu dilakukan semuanya oleh penguasa, ya, dilakukan oleh penguasa, bukan kita sendiri, ya, bukan kita sendiri. Kalau misalnya di negara tersebut belum menggunakan metode atau belum menggunakan hukum Islam ini, ya, kita katakan ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah hukum yang terbaik. Namun kalau misalnya di negara tersebut ada
ya kita nggak bisa apa-apa, kita nggak boleh menghukumi sendiri juga, ya. Penguasa itu tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun alangkah baiknya juga kita bisa, kalau bisa, menasihati dengan cara yang baik. Ini hukum yang paling bagus, ini adalah hukum Islam. Ini hukum Islam. Kita lanjutkan. Ya, ini yang pertama, masih yang pertama. Kita percepat ya, kita percepat insyaallah. Yang kedua tadi, ya, yang pertama as-sayyibuz zani, yang kedua an-nafsu bin nafs, orang yang membunuh orang lain, ya, orang yang membunuh orang lain. Dan membunuh ini ada 3 jenis. Membunuh ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah qatlul amdi. Qatlul amdi, ya, membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja, ya. Pakai pedang, keris atau apa itu dibunuh, ya. Ini bunuh dengan sengaja. Dan yang pertama ini, ya, itu tadi hukumannya adalah di kisos, ya, hukum di kisos, yaitu dibunuh yang membunuh. Pembunuh ini dibunuh. Pembunuh ini dibunuh. Kemudian, ya, hukuman bagi yang membunuh dengan sengaja ini selain kisos adalah dia membayar diat 100 ekor unta. Membayar diat, ya, 100 ekor unta. Yang ketiga, berdamai. As-sulhu, berdamai. Kemudian yang keempat, memaafkan. Ya, memaafkan. Dan hukum kisos ini tadi itu berdasarkan kesepakatan ahli waris dan juga kerabat yang dibunuh, setuju atau enggak, harus berdasarkan kesepakatan. Ya, harus berdasarkan kesepakatan. Naam. Kemudian yang kedua ada namanya membunuh tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja. Contohnya gimana? Antum bawa panah untuk berburu di hutan. Antum bawa panah untuk berburu di hutan. Kemudian antum melihat rusa lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Karena antum bukan atlet panah, kena kepala orang, meninggal orangnya, ya. Ini membunuh tidak sengaja. Ya, ini membunuh tidak sengaja. Maka ini enggak ada hukum kisos. Dia tidak dihukum kisos, tapi apa? Dia diharuskan membayar diat. Ya, dia diharuskan membayar diat kepada pihak keluarga korban. Nah, yang ketiga, ya, jenis pembunuhan yang ketiga adalah membunuh mirip dengan sengaja, syibhul amd. Ya, syibhul amdi, ya, membunuh mirip sengaja. Gimana itu? Ya. Seperti ini contohnya, ya. Orang si A dan si B ini ribut. Si A dan si B ribut. Terus pukul-pukulan, nggak ada niat untuk membunuh. Si A nggak ada niat untuk membunuh si B nggak ada niat untuk membunuh si A. Kemudian si A ini ngambil ini, aqua ini, nggak, jangan disebut merek, ini ya, jangan disebut merek, ini, ya. Kemudian dilempar, kena kepala, terus wah mati, ya, kena kepala mati. Ini dikatakan dengan syibul am, ya, nggak ada niat membunuh tapi ternyata dilempar ini mati, ya, ternyata dilempar ini mati. Maka, ya, ini juga harus membayar diat atas perbuatannya dan nggak ada kisos, ya, nggak ada kisos. Jadi tadi ada 3 jenis, ya, ada 3 jenis. Yang pertama membunuh dengan sengaja, ya, amdin. Yang kedua khoto, nggak sengaja. Yang ketiga syibhul amd, ya, apa, mirip dengan sengaja. Dan ini, ya, yang apa namanya, yang berlaku hukum kisos adalah hukum dengan membunuh dengan sengaja, ya. Dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna alaihim fiha, dan kami telah tetapkan di dalam Taurat, ya, annan nafsa bin nafs, jiwa dengan jiwa, wal aina bil ain, ya, mata dengan mata, wal anfa bil anf, ya, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga, wasinna bisin, gigi dengan gigi, wal juruha qisas, dan setiap luka itu ada kisosnya, itu dalam Taurat, ya. Kemudian, ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-178. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, ya. Kalau syariat qisas ini ditegakkan, maka akan ada al-hayah, akan ada kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun." Ya. Dan bagi kalian di dalam qisas itu ada kehidupan. Kok bisa membunuh orang ada kehidupan? Iya, ya. Seseorang saat dia dibunuh, ya, pembunuh ini kalau nggak dibunuh bisa jadi membunuh yang lain. Semakin banyak nyawa yang hilang. Tapi gimana cara memutuskannya? Ada syariat qisas dan ada syariat qisas, dan ini juga dilakukan oleh penguasa. Ini dilakukan oleh penguasa, bukan kita, ya. Makanya ya namanya sekarang ini juga banyak main hakim sendiri. Tangkap, dibakar, bahkan dibakar, ya, sadis. Ya. Kalau di qisas itu dipotong lehernya, dipancung. Dan ini pernah diceritakan oleh guru kita Ustaz Syafiq hafizahullah. Beliau pernah melihat kejadian qisas kalau nggak salah sekali atau dua kali di Haram dulu. Dan beliau mengatakan sampai nggak bisa makan berapa hari. Ya, sampai nggak bisa makan berapa hari. Jadi itu disaksikan oleh orang. Ya, disaksikan oleh orang. Algojonya juga ditutup kepalanya supaya nggak ketahuan. Kalau ketahuan juga orang-orang atau dari pihak keluarga nggak setuju, bisa diincar itu tadi. Keluarga siapa kita bunuh. Akhirnya terjadi saling bunuh. Makanya ditutup. Yang ini juga ditutup. Ada juga ya qisas ini, ya, dia disaksikan oleh Ta'ifatun minal muslimin, ya. Sebagian kaum muslimin disaksikan. Supaya apa? Mereka takut untuk menumpahkan darah. Takut untuk menumpahkan darah, ya. Jadi inilah memang syariat yang paling benar. Inilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditegakkan syariat ini, insya Allah pembunuhan itu sedikit atau bahkan enggak ada, atau bahkan tidak ada. Tapi ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga, seseorang murtad, keluar dari Islam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang keluar dari Islam mengganti agamanya, maka bunuhlah. Bunuhlah. Dan maksudnya adalah orang yang sudah masuk Islam atau orang Islam yang dia keluar dari Islam, bukan seseorang yang masih syirik atau kufar dan dia masih dalam kekufarannya, atau dia pindah ke agama kafir yang lainnya, dari ateisme ke ke Budaisme misalnya. Ya, ini enggak. Tapi yang masuk ke Islam kemudian keluar, ini dibunuh. Kenapa? Karena dia telah merasakan nikmat Islam. Dia telah merasakan nikmat tauhid. Dia telah merasakan nikmat tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia keluar, ini maka dibunuh. Ini dibunuh. Dan ini banyak dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilakukan oleh para sahabat setelahnya. Ya, bahkan dilakukan oleh para sahabat setelahnya. Abu Bakar lebih keras lagi. Ya, seseorang yang memerangi, seseorang yang tidak membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian ya, sahabat Mu'adz bin Jabal juga, ya, ada seseorang yang dia dikabarkan kepada beliau ini orang masuk Islam. Kemudian orang ini tahawwada, menjadi orang Yahudi. Menjadi orang Yahudi. Apa kata Mu'adz bin Jabal? "Wallahi la ajlis hatta aktulah." Ya, aku enggak akan duduk sampai aku bunuhnya. Sampai aku membunuh orang tersebut, ya. Jadi seseorang yang murtad ini maka dibunuh, dan jelas ya yang melakukan adalah penguasa apabila syariat Islam ini ditegakkan. Naam. Ada kondisi lain, ya. Ada kondisi lain, seseorang boleh ditumpahkan darahnya karena dianggap sudah murtad. Karena dianggap sudah murtad, yaitu seorang penyihir, ya, kahin, seorang penyihir, dukun, ya. Makanya di Arab Saudi itu banyak dukun ditangkap dan dibunuh, ya. Mereka dibunuh itu karena murtad, sudah murtad. Apa yang menyebabkan mereka murtad? Ya, salah satu guru kami dulu pernah
memberikan ilmu tentang hal ini, ya, para dukun itu kenapa dibunuh karena murtad? Mereka itu saat melakukan sihir, ya, mereka itu saat melakukan ilmu sihir atau ingin buat kontrak dengan jin, ya, untuk melakukan sihir, pasti mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka murtad. Contohnya apa? Terkadang didapatkan oleh dukun, kita dapatkan orang-orang yang dukun, ya, mereka menaruh mushaf di dalam toilet misalnya, atau mereka meletakkan mushaf itu dengan darah haid, ya, dan ini jelas ini adalah kekufuran yang sangat nyata. Ini kafir, ini murtad orang yang melakukan hal seperti ini, ya. Apa bisa dikatakan Islam orang seperti ini? Ya, makanya itu tadi dihukumi murtad, dibunuh. Walaupun orang tersebut bertobat tetap dibunuh. Ya, tetap dibunuh. Ya. Urusan tobat atau enggak dia itu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi had hukuman tetap berjalan. Sama seperti tadi yang berzina tadi. Dia kan bertobat. Dia bertobat, dia mengaku bertobat, minta dirajam. Itu kita serahkan kepada Allah, tapi hukuman di dunia tetap berlaku. Hukuman di dunia tetap berlaku. Jadi ada tiga hal ini, ya, ada tiga hal ini yang membuat seorang muslim itu boleh ditumpahkan darahnya, dan masing-masing telah dijelaskan. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, ya, dari penyampaian, Anda mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita semua di atas ilmu agama yang benar dan kita bisa mengamalkannya. Kepada Allah Anda mohon ampun. Kita akhiri majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.